Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna lil kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Dan kalau setiap orang zalim itu mempunyai segala-galanya yang ada di bumi, ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kalau, jikalau. Tapi faktanya kan orang zalim tidak memiliki kekayaan sebesar bumi ini kan, itu faktanya kan. Paling kalau dia punya kekayaan hanya beberapa saja. Ini Allah menggunakan kata-kata andai. Walau anna likulli nafsin, dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, segala. Jadi kalau ada orang zalim dan dia memiliki segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia akan menebus dirinya itu dengan segala apa yang dia miliki di bumi ini. Jadi apa yang dia miliki di bumi ini seluruhnya akan digunakan untuk menebus dirinya agar tidak diazab, agar tidak diazab. Ini orang yang zalim. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab, dan mereka ketika azab itu mereka lihat, mereka menyembunyikan penyesalannya, menyembunyikan rasa nyesalnya. Jadi ketika mereka Allah tampakkan azab, sangat menyesal, tapi dia sembunyikan rasa menyesalnya itu. Wa qudiya bainahum bil qist, dan Allah akan memberikan keputusan kepada mereka dengan adil. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi meskipun mereka orang zalim, tapi dia tidak akan dizalimi, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi meskipun dia orang zalim, akan mendapatkan keputusan dari Allah, dan keputusan Allah itu tidak akan menzalimi dirinya. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, tidak ada seorang pun ahlun nar itu dimasukkan ke dalam neraka kecuali setelah dia tahu, mengerti, dan faham dan yakin memang dia pantas untuk neraka itu, Pak. Jadi secara logika dia memang tahu, sadar memang dirinya pantas untuk neraka. Jadi betul-betul orang zalim diazab. Keputusan itu Allah
memastikan tidak akan menzolimi orang yang zolim itu, karena orang yang zolim itu dihukum dengan hukuman yang memang pantas untuk mendapatkannya. Ketika sesama zolim, satu yang zolim ribut, ya kan, orang yang merasa menjadi kurban, pemimpin yang zolim akan menuntut, ya Allah, saya masuk neraka ini gara-gara pimpinan saya ini, tolong ya Allah lipat gandakan azab kepada pimpinan ini. Apa coba respon Allah? Walikullin dhifun walakin la tafqahun. Jadi setiap orang, masing-masing kalian itu ada pelipat gandaan sesuai dengan dosanya, tapi kamu kan nggak ngerti. Artinya bobot ukuran siksaan itu yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bermuamalah dengan Allah itu akan dihitung semua, Pak. Akan dihitung semua. Dan harapan kita di hari kiamat itu, yang kita harapkan itu hanya kebaikan-kebaikan kita yang dulu kita kerjakan di bumi. Hanya itu. Makanya kalau para jamaah membaca ayat, membaca hadis yang menjelaskan tentang penyesalan orang yang umurnya sudah habis di bumi ini, penyesalannya dia ungkapkan kepada Allah dan agar dikasih kesempatan kembali untuk di sini. Padahal ketika dia masuk ke alam barzah, malaikat muncul itu mencabut nyawanya, baru dia sadar, oh ternyata benar ada kehidupan lagi setelah ini. Istilah mati itu menurut kita yang hidup di sini, tapi bagi dia yang kita istilahkan mati, ternyata dia masuk ke episode hidup yang lain. Itu, Pak. Apalagi kalau orang tersebut meninggalnya itu di jalan Allah, ternyata itu bukan mati. Itu secara langsung ditegaskan di dalam Al-Quran. Misalnya di Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalian jangan mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati. Jadi Allah melarang kita mengatakan si fulan meninggal. Dilarang, Pak, mengucapkan itu. Itu untuk orang yang gugur di jalan Allah, itu kita dilarang mengucapkan kalimat itu. Karena menurut Allah bukan enggak mati mereka, bal ahya. Allah sendiri yang bilang mereka itu hidup. Di mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Jadi betul-betul hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan rezeki. Walakin la tasurun, tapi kalian tidak ngerasa. Karena kita hidup di beda alam, Mbak. Yang mati itu badannya itu, ya kan, dimasukkan, dikubur di tanah, tapi rohnya tetap dalam posisi hidup, kembali kepada Allah. Dia melihat, dia juga mendapatkan nikmat kalau dia ruh yang baik, ya kan. Masya Allah. Ya seperti kita membaca surat Yasin, itu jelas sekali, ya kan, bagaimana orang ketika mendatangi suatu kampung, yang kampung itu menolak 3 nabi mendakwai mereka, lalu Rasul ini dibunuh oleh mereka. Lalu ada seseorang mengingatkan, jangan begitu, ikutilah para Rasul itu, karena mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Malah dibunuh sekalian orang yang ngingetin, Pak. Ketika dibunuh, mungkin menurut orang yang membunuh, orang ini mati kan, Pak. Tapi kata Allah, qila dukhulil jannah, dikatakan kepada orang ini, masuklah kamu ke dalam surga. Kan padahal hari kiamat belum terjadi, hisab belum ada, ya Pak ya. Ini menunjukkan di alam barzah itu juga ada nikmat, ada azab, ada kesengsaraan. Dan di dalam hadis banyak cerita bagaimana di kuburan itu orang disiksa, bagaimana juga mendapatkan nikmat, itu jelas sekali. Tapi semua kita tidak ada secara menyengaja untuk mendapatkan nikmat di episode kehidupan setelah ini. Secara menyengaja, sungguh-sungguh, dan segera mungkin, itu kebanyakan kita yang berjalan begitu saja.
Kebanyakan kita fokus kita hanya hidup di sini, untuk makan, untuk minum, rumah, anak istri, ya itu saja, nggak habis-habis. Tapi secara khusus kita menyiapkan, saya ingin mendapatkan bahagia, punya rumah di kubur, ingin punya rumah di surga dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada ayat, seandainya setiap orang zalim itu mempunyai atau memiliki segala yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan segala apa yang dia miliki di bumi itu. Untuk apa? Menebus dirinya biar tidak kena azab, Pak. Dengan azab. Jadi yang ada penyesalan, Lalu kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Muslim memberitahu kepada kita, hadis ini dalam bentuk pertanyaan. Jadi beliau, di antara cara beliau mendidik para sahabatnya dengan melontarkan pertanyaan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Pertanyaan. Langsung sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, nggak punya rumah, nggak punya kekayaan, nggak punya, betul-betul nggak punya apa-apa, itu bangkrut ya. Rasulullah SAW lalu menjelaskan, bukan itu maksudnya. Al-muflisu min ummati. Jadi al-muflis, orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati min ummati, yaitu orang dari kalangan umatku yang datang nanti pada hari kiamat, bisolatin wasiyamin wa zakat. Orang ini datang pada hari kiamat dengan membawa sholat lancar, terjaga, ya kan Pak ya? Alhamdulillah. Sholatin wasiyamin, puasa Ramadan, kita juga puasa sebulan full. Wazakatin, zakat juga kita bawa. Tetapi ternyata, makanya jangan hanya puas dengan yang disebutkan ini, Pak. Kita harus waspada perbuatan-perbuatan yang akan menghapus atau mengurangi semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ibarat bisnis, ya kan? Bisnis. Kita kalau mau bisnis, saya mau bisnis dengan ini, kalau untung, kalau enggak saya enggak mau masuk. Kalau saya enggak masuk, saya enggak rugi. Saya enggak untung dan saya enggak rugi. Tapi kan aset yang sebelumnya kan terjaga. Itu berpikir seperti itu harus kita pakai, Pak. Dalam muamalah kita dengan Allah, dalam konteks usaha kita meraih karunia yang sifatnya ukhrawi itu. Nah, Rasulullah SAW menceritakan ini dari umat Rasul SAW, membawa semua ini amalan unggulan. Sholat itu amal unggulan, amal soleh unggulan. Puasa juga amal soleh unggulan. Zakat juga. Tapi ternyata ada 5 yang disebut oleh Rasul di sini. Pertama adalah ya'ti waqad syatama hadza. Ada amal soleh, ada amal toleh, pakai tok, Pak. Toleh. Itu maknanya kebalikannya. Ada soleh, ada toleh. Sot sama tok bedanya. Kalau soleh itu amal kebaikan, kalau toleh itu amal keburukan. Nah, amal keburukannya berupa apa? Syatama hadza. Syatama itu mencerca. Itu berarti perbuatan lisan, mencerca orang. Hati-hati ya kan. Terkait dengan lisan, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang hidayah untuk lisan ini, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya ia mengucapkan yang baik atau diam.
Kalau mencerca itu kan berarti terkait dengan orang lain, Pak. Ya kan? Terkait dengan orang lain. Hati-hati lisan ini. Mending mulut kita diam. Kalau keluar kalimat yang buruk, itu nggak bisa ditarik lagi, Pak. Kalau sudah terucap kata-kata, langsung disambar oleh malaikat. Ya kan? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tidak ada satu kalimat terlafatkan oleh lisan, langsung direspon oleh malaikat ini, Pak. Catat. Kalau bisa catat, minta tolong. Waduh, nyesal, salah tadi. Tolong di nggak bisa. Nggak bisa. Tetap tercatat, dan ketika kita minta maaf, perbuatan kita minta maaf itu akan dicatat, orang ini minta maaf, dicatat lagi gitu, seperti itu. Dan lalu orangnya sudah menerima maafnya, ya kan? Tapi kan nggak semua orang menerima maaf, apalagi kalau sudah sakitnya di sini tuh. Ya kan? Mungkin dia mengucapkan iya saya terima, tapi secara lisan, ya kan, tapi hatinya masih sakit. Sampai di rumah masih cerita sama istrinya, waduh, jantung saya kambuh, dia mengucapkan kepada saya begini, tapi dia minta maaf saya, tapi masih terasa ini. Ya kan? Jadi terasanya itu seperti itu aja. Allah. Tapi kita minta maaf itu bagus sekali, dan dia memberi maaf itu lebih bagus lagi. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Jadi kita terhadap hal yang seperti ini harus kita selesaikan di sini. Menyelesaikan di sini lebih mudah, lebih gampang. Kalau minta maaf itu kan berarti kita mengakui kesalahan kita, Pak. Kita jangan malu mengakui kesalahan, ya kan? Mumpung masih di sini. Kalau di sana lain urusannya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW beliau menyampaikan dalam beberapa hadis, ya, ketika beliau mendefinisikan al-muslim, orang muslim itu siapa? Orang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Jadi siapapun kalau sudah bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia menjadi muslim. Ketika menjadi muslim, maka akan berlaku ketetapan untuknya, hartanya menjadi keramat, Pak. Haramun damuhu, darahnya juga haram, keramat. Jadi darahnya, lalu kemudian hartanya, lalu yang satu lagi kehormatannya, itu juga diharamkan oleh Allah. Itu keramat. Jadi ketika kita mencerca dia, itu artinya kita itu mencederai kehormatannya. Seharusnya kita mengucapkan ucapan yang baik. Mencerca itu beda dengan memberikan nasihat. Kalau nasihat itu, apa itu nasihat? Nasihat itu kita menginginkan kebaikan untuk beliau, itu namanya nasihat. Kalau mencerca, apa namanya? Ya cercaan itu beda, Pak. Namanya dicerca, ya kan? Langsung kita tidak berkenan kalau dicerca. Tapi kalau dikasih nasihat baik-baik, pasti insya Allah kita terima. Jadi syatama hadza. Lalu yang kedua, wa qadzafa hadza. Qadzafa itu menuduh, dosa menuduh orang lain. Tapi tuduhan nggak bener, Pak, ya, menuduh. Masya Allah, jangan gampang-gampang menuduh, ya kan? Menuduh itu biasanya berangkat dari suuzon. Suuzon itu mungkin ada apa namanya? Ya namanya buruk sangka. Nah kita jangan sampai ada buruk sangka. Lebih bagus kita itu husnuzon, berbaik sangka. Kalau berbaik sangka, kita nggak ada resiko, Pak. Nggak ada resiko. Dalam konteks tanggung jawab, namanya kita berprasangka baik, nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau berprasangka buruk, itu yang rugi bukan dia yang kita prasangkai,
kita sendiri. Karena di dalam hati kita dikuasai, Masya Allah. Dan ini tidak mudah Pak untuk mengobatinya. Harus sadar kita. Dan kita harus tahu bahwasanya siapapun manusia itu pasti dia itu punya kebaikan dan punya keburukan. Tidak harus orang lain, kita sendiri juga. Karena kita sendiri juga pasti punya keburukan, maka sebaiknya fokus kita kepada keburukan kita sendiri. Maka muncul hadis dalam Rasulullah menasihati kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah, beruntunglah orang yang disibukkan oleh kekurangannya sendiri, aibnya sendiri, daripada sibuk dengan aibnya orang lain. Tapi kan kebanyakan orang itu sibuk dengan aib orang lain. Karena mata melihat, ya kan, info masuk, akhirnya kepikiran. Itu yang terjadi. Kalau terhadap kesalahan sendiri, apa bisa dilihat? Mata kita nggak pernah melihat, Pak. Ya kan? Mata kita itu tidak pernah melihat kesalahan kita, karena mata itu arahnya ke sono. Jadi kalau badan kita itu mengerjakan sesuatu, ya kita menganggap biasa-biasa saja. Masya Allah. Peribahasa gimana itu peribahasanya? Betul, itu pepatah itu menurut saya benar adanya. Karena memang faktanya mata kita melihat dari jauh, melihat orang lewat, oh saya melihat orang tadi itu begini, itu jalan sama perempuan siapa itu, ya kan? Padahal mungkin adiknya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin siapa, ya kan? Bawaan kita itu kotor aja pikirannya, ya kan? Apalagi itu masuk ke rumah siapa kita, oh ternyata. Jadi dapat info seperti itu langsung disimpulkan oleh pikiran kita, lalu mempengaruhi hati, Pak. Hati kita menjadi buruk sangka. Lalu file itu tersimpan rapi, dan ada yang menunggu yang jagain file itu, iblis itu. Allahu Akbar. Padahal subhanallah, kalau kita tahu itu, ya seharusnya kita harus husnuzon. Husnuzon itu apa? Kita langsung mencoba membela orang itu dengan persepsi husnuzon kita. Oh, kayaknya itu adalah saudaranya, ya kan? Kalau saudaranya, ya sudah, namanya saudara sendiri, Pak, ya. Masya Allah. Dan selalu ada pihak yang ketiga di antara kita dan orang itu, yaitu setan. Kita belajar dari tindakan Rasul SAW ketika itu beliau iktikaf, ya kan? Iktikaf, lalu beliau tengah malam kedatangan istri beliau, kalau nggak salah Sofia. Kedatangan, lalu Rasulullah keluar dari masjid ngobrol dengan, bayangkan tengah malam Rasul ngobrol dengan wanita. Kan yang namanya malam-malam di zaman itu lampunya seperti apa, Pak, ya, zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Mungkin juga malam nggak ada lampu. Lalu ketika itu datang ada dua sahabat jalan lewat, dan dua sahabat ini otomatis melihat Rasul bersama dengan wanita, ya kan? Apa coba tindakan Rasul? Langsung Rasulullah mengejar dua sahabat ini, lalu Rasul memberitahu, ketahuilah bahasanya wanita itu adalah Sofia. Maksudnya Sofia itu adalah istri saya sendiri. Langsung sahabat itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Lalu Rasulullah menyampaikan, inna syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam diri Bani Adam itu melewat jalur aliran darah itu, Pak. Kalau lewat aliran darah kan kita ngerasa? Kan enggak. Makanya ketika sahabat ini melihat Rasul begitu, mungkin ada pikiran negatif, itu siapa, ya kan? Maka Rasul SAW mengejar sahabatnya, karena Rasul tahu ada pihak lain yang bermain, yaitu setan itu, Pak. Ketika setan membisikkan keburukan kepada dua sahabat ini,
Dan sahabat ini kan nggak tahu menahu apa yang terjadi, hanya muncul prasangka dalam hati, siapa ya perempuan itu malam-malam Nabi kok begitu, mungkin begitu ya kan, itu sudah keburukan itu. Nah Rasul cepat memberitahu, mengklarifikasi, untuk apa? Untuk menolak bisikan setan itu Pak. Itu Rasul mengambil tindakan cepat Pak. Nah kebanyakan kita itu tidak sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Kita tuh hanya sibuk dengan ya fokus dengan kemauan nafsu ini apa, orang lain juga apa, kita juga apa, nggak tahu menahu ya, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada apa yang disebut Rasul tentang bangkrut tadi. Pertama yaitu orang itu mencerca, pernah mencerca orang lain. Yang kedua, pernah menuduh orang lain. Ini tindakan yang sama sekali tidak menguntungkan kita, merugikan kita. Lalu kemudian orang ini punya dosa wadharaba hadza, pernah memukul orang, tangannya itu pernah apa? Memukul orang. Jadi jangan mentang-mentang preman jagoan main pukul ya kan. Kalau pukul dia nggak berani melawan, dia senang, saya pemberani nih, nggak ada yang berani sama saya. Padahal tindakan dia memukul itu merugikan dirinya Pak. Kelihatan dia untung, dia merasa untung. Orang nggak berani sama dirinya, itu dia merasa untung. Padahal kalau dia memukul orang, yang untung itu orang yang dipukul. Menurut ilmu kitab. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita dipukul orang, yang untung itu kita yang dipukul. Kalau persepsi ilmu wahyu Pak. Karena hitung-hitungannya menurut ilmu itu adalah hutang. Itu berarti ngutang sama kita. Dia ngutang sama kita dan dia harus bayar. Kalau kita tidak mampu menuntut di sini, Allah yang akan menegakkan keadilannya nanti di episode yang kedua. Yang Allah istilahkan, kalau dia punya semua yang di bumi, dia akan bayar itu, ya kan? Kezolimannya akan dibayar agar dia tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Itu pasti akan mengambil tindakan begitu. Lalu kemudian wa akala malahadza, dosa yang lain yaitu memakan harta orang yang lain. Harta orang lain itu adalah suci, keramat Pak. Kita diharamkan untuk menyentuhnya kecuali atas izinnya. Kalau kita diizinkan baru dia menjadi halal bagi kita. Tapi kalau belum diizinkan, itu menjadi tanggungan, menjadi hutang terhutang, harus kita selesaikan. Lalu kemudian wasafaka damahada, menumpahkan darah orang. Masya Allah, apalagi memukul sampai luka, ya kan? Tembak sampai mati. Urusannya itu yang ditembak mah untung Mbak. Untung yang ditembak, karena dia dibunuh dalam kondisi dizolimi. Kecuali kalau orang ini dibunuh karena punya dosa membunuh orang lain, ya kan? Dengan cara yang batil, maka hukumannya kisos, yaitu yang membunuh harus dibunuh. Itu namanya adil. Kalau orang yang membunuh dengan cara batil, maka dia harus hukum bunuh. Kalau dia dihukum dibunuh, baru namanya adil Pak. Tegakkan di sini, selesai urusannya. Tapi kalau tidak, dosa ini ke bawah sampai mati dan Allah akan tuntut, ya kan? Lalu kemudian bagaimana pola menyelesaikannya? Ini dalam hadis Sahih Muslim ini Rasulullah mendetailkan. Cara menyelesaikannya adalah nanti amal-amal soleh, amal kebaikan dia oleh Allah akan diambil, digunakan untuk